Pulse Media Israel, Hizbullah ubah Israel jadi karung tinju. Media Israel melaporkan perkembangan perang yang sedang berlangsung di front utara dan menyebut Hizbullah mengubah Israel menjadi karung tinju. Laporan tersebut membahas kemampuan militer Hizbullah dan penanganan pengembangan lapangan. Perlawanan di Lebanon hanya menggunakan 5% dari persenjataannya selama bulan-bulan pertempuran ini sebagai tempat uji coba melawan tentara Israel, lapor Yed, mengutip Tentara Pendudukan. Situs berita tersebut menambahkan bahwa Hizbullah setiap hari berusaha menerobos sistem pertahanan udara dan mengambil pelajaran. Hal ini menjadi jelas dengan sudut peluncuran yang berbeda-beda yang digunakan Hizbullah, konsentrasi peluncuran, dan jumlah bahan peledak yang berbeda-beda setiap senjata yang ditembakkan, di antara faktor-faktor lainnya, terang situs berita itu. Dalam perkembangan lain, sebuah video muncul di jejaring sosial, yang memperlihatkan Hizbullah menunjukkan serangan roket Katyusha di Israel Utara. Koresponen Al Jazeera Arab telah memverifikasi dan membagikan video tersebut. Dari rekaman itu, tampak pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan menembakkan sistem peluncur roket ganda, yang masih disebut dengan nama era Soviet Katyusha. Pertama kali dibuat dan digunakan oleh pasukan Soviet selama Perang Dunia Kedua, varian baru sistem peluncur roket yang dipasang di truk menelan biayanya yang rendah. Tetapi, mobilitas dan kemampuannya mengirimkan muatan rudal lebih cepat daripada artileri. Serangan roket tersebut dikatakan dilakukan di pemukiman Kiryat Shmona di Israel Utara, dekat perbatasan selatan Lebanon. Sementara itu, pesawat tempur Israel menyerang peluncur roket Hizbullah dan bangunan di daerah Al-Naqura, Marun Al-Ras dan Al-Hiyam di Lebanon Selatan semalam, kata militer Israel dalam sebuah posting di X. Serangan itu terjadi setelah Hizbullah mengatakan pihaknya menghancurkan kendaraan tentara Israel dengan rudal presisi jarak dekat, dan kantor berita nasional Lebanon melaporkan bahwa 2 penggembala tewas dalam serangan Israel di desa Hula di Lebanon, pada hari Minggu. Sementara itu inilah 7 peristiwa terbaru perang Israel-Hamas di Gaza. 1. Dalam panggilan telepon dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, memuji kesiapan Israel untuk mencapai kesepakatan. 2. Kepala Penasihat Kebijakan Luar Negeri Israel, Ophir Falk, mengatakan perjanjian gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, bukan kesepakatan yang baik. Tapi kami sangat ingin para sandera dibebaskan, semuanya, katanya dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times Inggris. 3. Serangan Israel di dekat Aleppo di utara Suriah telah menewaskan 12 pejuang pro-Iran, menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris. 4. Pemerintah kota Palestina telah menyatakan Jabalia dan Beit Hanoun di jalur Gaza Utara sebagai daerah bencana. 5. Serangan Israel terhadap Han Yunis dan Rafah di Gaza Selatan telah menewaskan sedikitnya 12 orang, termasuk 3 anak-anak, lapor kantor berita Wafa. 6-10 orang juga tewas dalam serangan Israel di kamp pengungsi Nuseirat dan kamp pengungsi Bureij yang berdekatan di Gaza Tengah, Wafa juga melaporkan. 7. Wafa mengatakan bahwa pasukan Israel menahan salah satu jurnalisnya, Rasha Hirsalah, setelah memanggilnya ke pusat penahanan, di tepi barat yang diduduki. Pemimpin tinggi Iran lantang. Dengan izin Allah, Israel akan musnah. Ismail Haniyeh dan Ayatullah Khamenei. Ismail Haniyeh dan Ayatullah Khamenei. Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas dan delegasi yang menyertainya, menyampaikan belasungkawa kepada Imam Khamenei serta bangsa dan pemerintah Iran selama pertemuan dengan pemimpin besar revolusi Islam pada hari Rabu 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin besar revolusi Islam mengucapkan terima kasih kepada bangsa Palestina, khususnya masyarakat Gaza, yang telah menyampaikan simpatinya, sekaligus mengucapkan selamat dan belasungkawa atas kesyahidan anak-anak Ismail Haniyeh, serta memuji kesabaran Kepala Biro Politik Hamas. Merujuk pada perlawanan luar biasa masyarakat Gaza yang mengejutkan dunia, Imam Khamenei mengatakan, siapa sangka suatu hari nanti slogan-slogan yang berpihak pada Palestina akan dikibarkan di universitas-universitas Amerika dan bendera Palestina akan dikibarkan. Di masa depan, peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi dalam kasus Palestina mungkin tidak dapat dipercaya saat ini, tegas Imam Khamenei. Pemimpin besar revolusi Islam melanjutkan ucapannya dengan merujuk pada ayat Al-Quran tentang pemenuhan 2 janji Allah kepada Ibu Nabi Musa AS. Imam Khamenei, pemimpin besar revolusi Islam. Menurut Imam Khamenei,
Kini janji Allah yang pertama tentang rakyat Palestina telah terpenuhi dan itu adalah kemenangan rakyat Gaza yang merupakan kelompok kecil melawan kelompok besar dan kuat Amerika, NATO, Inggris dan beberapa negara lainnya. Atas dasar yang sama, janji kedua, penghapusan rezim Zionis, juga dapat diwujudkan, dan dengan rahmat Allah, akan tiba saatnya Palestina terbentuk dari Bahr hingga Nahr. Ayatollah Khamenei menekankan, Bapak Mohber, yang bertanggung jawab atas urusan eksekutif negara sesuai dengan konstitusi, akan melanjutkan kebijakan dan orientasi mendiang Presiden Iran Raisi dengan motivasi dan semangat yang sama. Dalam pertemuan ini, Ismail Haniyeh mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan terus-menerus bangsa dan pemerintah Iran kepada rakyat Palestina, dan menyebut Bapak Raisi sebagai orang yang ramah serta penolong Palestina dan perlawanan. Menurutnya, Hossein Amir Abdollahian, mendiang Menteri Luar Negeri Iran, juga di semua kancah dan organisasi internasional selalu membela Palestina dan perlawanan, dan saya katakan kepadanya berkali-kali bahwa Anda adalah Menteri Luar Negeri Perlawanan. Kepala Biro Politik Hamas melanjutkan dengan menjelaskan situasi terkini di Medan Gaza dan menekankan, saat ini, front perlawanan di kawasan dan kekuatan perlawanan di Palestina berada dalam kondisi terbaik dan musuh Zionis berada dalam kondisi terburuk, dan ini karena rahmat Allah. Sal.